Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Laika Safitri dengan NIM 2024-10-10-10-95. Saya berasal dari kelas Data Mining B. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan modul 9, yaitu membahas mengenai perceptron dan ensemble classification. Nah, untuk sebelumnya, kita harus mengimport library-library-nya, yaitu ada from scalar, import dataset, kemudian ada from scalar.dataset, import line, yaitu untuk melakukan load pada dataset line. Kemudian ada from scalar.processing, import standard scalar, kemudian ada from scalar.linear model, import perceptron. Nah, ini untuk mengimport perceptronnya. Kemudian ada from scalar.model selection, import trend test split. Kemudian ada from scalar.matrix, import akurasi skor, yaitu untuk mendapatkan akurasi skornya. Kemudian ada import nanti SNP, ada import pandas SPD, dan yang terakhir ada from scalar.assemble, import bagging classifier. Nah, untuk soalnya itu, yang nomor 1, ulangi proses klasifikasi menggunakan perceptron pada dataset wine dan dataset breast cancer. Masing-masing gunakan perbandingan 0,2, 0,3, dan 0,4. Tuliskan akurasinya dari setiap perbandingan tersebut. Kemudian, untuk soal nomor 2, ulangi proses klasifikasi menggunakan bagging dengan base classifier perceptron pada dataset wine dan breast cancer. Gunakan perbandingan t-set 0,3, masing-masing gunakan perbandingan m estimator sama dengan 100, 200, dan 300. Tuliskan akurasinya. Yang pertama ada dataset wine. Nah, di sini membuat variabel baru untuk load dataset lainnya. Di sini saya menggunakan variabel wine sama dengan dataset.loadWine, kemudian membuat variabel x sama dengan wine.data, yaitu untuk membuat variabel datanya, dan ada y sama dengan wine.target untuk mendapatkan target dari dataset wine. Kemudian print wine.featuresName, kemudian print atribut yang diambil dari variabel x, dan print kelas diambil dari variabel y. Nah, ini untuk atribut dan kelasnya. Dan selanjutnya, kita masuk data training dan data testingnya. Karena yang diminta ada 3 perbandingan, yaitu 0,2, dan 0,3, dan 0,4. Maka di sini membuat X test dan Y testnya itu ada 3. Nah, untuk yang pertama menggunakan X-train 1, X test 1, Y train 1, Y test 1 sama dengan trend test split dalam kurung mengambil variabel X dan Y, TSS-nya 0,2 karena yang diminta perbandingannya itu 0,2. Nah, yang kedua menggunakan variabel X train 2, X test 2, Y train 2, dan Y test 2 sama dengan train test split mengambil variabel X dan Y, kemudian TSS-nya 0,3. Dan yang ketiga ada X train 3, X test 3, Y train 3, dan Y test 3 sama dengan train test split. Nah, mengambil variabel X dan Y dari yang atas tadi, kemudian TSS sama dengan 0,4. Nah, yang selanjutnya, menghilangkan main dan menskalakan setiap fitur atau variabel ke varians unit. Nah, kemudian membuat variabel untuk menampung standar scalar-nya. Sama di sini saya menggunakan variabel SC sama dengan standar scalar dalam kurung. Kemudian memanggil variabel SC sama dengan fit dan memanggil xtrain 1. Kemudian xtrain 1 std underscore std sama dengan sc.transform
mengambil variabel x' 1. Nah, selanjutnya xt1 underscore std sama dengan sc.transform, kemudian mengambil xt1. Nah, untuk std sendiri itu membuat variabel baru untuk mengisi nilai dari hasil transformnya. Nah, selanjutnya memanggil variabel sc.fit, yaitu x'2, memanggil x'2, dan di sini x'2 std sama dengan sc.transform dan memanggil x'2. Kemudian ada xtest2 underscore std sama dengan sc.transform memanggil xtest2. Dan yang terakhir itu memanggil variabel sc.fit, kemudian memanggil variabel x'3 dan x'3 std sama dengan sc.transform dan dalam kurung x'3. Kemudian ada xtest3 sama dengan xtest3 underscore std sama dengan sc.transform, kemudian memanggil xtest3. Dan yang selanjutnya, di sini menghitung akurasinya, yaitu ppn sama dengan perseptron, membuat variabel baru, dan di sini dinamakan ppn, yang isinya perseptron etanol sama dengan 0,1 dan random state-nya itu 0. Nah, untuk selanjutnya memanggil variabel ppn.fit, kemudian x'1 std, y'1. Nah, di sini membuat variabel baru yaitu y'1, yaitu membuat variabel y', sama dengan ppn.predict, dan di sini memanggil xt1 std. Kemudian print akurasi 0,2, tanda persen, dan 2f, persen lagi, dan memanggil akurasi skor. Kemudian di sini ada YT1, Y'2. Nah, untuk selanjutnya ppn memanggil variabel dari ppn ini .fit, kemudian ada x'2 underscore std, y'2. Dan di sini membuat variabel y predict baru sama dengan ppn predict, kemudian memanggil xtest2 std. Kemudian di print akurasinya dengan memanggil akurasi skor dan y-test2 dan y'2. Nah, yang selanjutnya memanggil ppn lagi, .fit, dan memanggil x'3 std, y'3. Kemudian membuat variabel baru y'3 sama dengan ppn.predict dan memanggil xtest3 std. Kemudian di print dan memanggil akurasi skor y'3 dan y'3. Nah, di sini untuk akurasinya itu menghasilkan untuk yang 0,2 itu menghasilkan 0,97, dan untuk akurasi 0,3 menghasilkan 0,98, dan untuk akurasi yang 0,4 menghasilkan 0,97. Nah, untuk akurasi yang terbaik di sini itu 0,3. Nah, selanjutnya bagging yang dataset wide. Di sini dijelaskan bahwa perbandingan tesnya 0,3 masing-masing gunakan perbandingan n estimator sama dengan 100, 200, dan 300. Nah, di sini membuat variabel baru yaitu ppn1 sama dengan perseptron, etanolnya sama dengan 0,1 dan random state-nya sama dengan 0. Nah, kemudian membuat variabel bc sama dengan bagging classifier dalam kurung base estimator sama dengan ppn1 memanggil ppn1, n estimator 100 karena yang diminta 100 dan n jobs-nya min 1. Kemudian bc.fit dan memanggil x'1 std dan y'1. Kemudian membuat variabel result 1 sama dengan bc.predict memanggil xt1 std. Selanjutnya di print akurasinya dengan memanggil akurasi skor YT1 dan result 1. Kemudian buat variabel baru lagi yaitu ppn2 sama dengan perseptron dalam kurung etanolnya 0,1 dan random state-nya 0.
Kemudian di sini membuat variabel baru lagi, BC2 sama dengan bagging classifier dalam kurung base estimator sama dengan ppn2, n estimator sama dengan 200 karena yang diminta yang kedua ini 200 dan n jobs-nya sama dengan min 1. Kemudian memanggil variabel bc dot fit, kemudian ada xtrain 2 xtd dan ytrain 2. Selanjutnya membuat variabel baru yaitu ratio 2 sama dengan bc2, memanggil variabel bc ini dot predict, kemudian memanggil xtest 2 std, kemudian di print dengan memanggil akurasi skor yang di dalam kurungnya ada ytest 2 dan ratio 2. Selanjutnya ada ppn 3 yaitu variabel baru sama dengan perceptron eta 0 sama dengan 0,1 dan random state-nya 0. Kemudian membuat variabel baru BC3 sama dengan bagging classifier dalam kurung base estimator sama dengan ppn 3 dan n estimatornya sama dengan 300 karena yang diminta yang ketiga itu 300 dan untuk n jobs-nya sama dengan min 1. Dan selanjutnya memanggil variabel BC3 dot fit dan memanggil xtrain 3 std dan ytrain 3. Dan selanjutnya itu ada result 3, buat variabel result 3 namanya sama dengan memanggil variabel bc3.predict, kemudian memanggil xtest3 underscore std, kemudian di print akurasi bagging classifier 300-nya dengan memanggil akurasi skor dari ytest3 dan result 3. Dan ini untuk akurasinya. Akurasi dari bagging classifier 100 sama dengan 0,972 dan akurasi bagging classifier dari 200 sama dengan 0,981 dan akurasi of bagging classifier dari 300 sama dengan 0,986. Nah, di sini akurasi yang terbaik itu ada pada yang bagging classifier yang 300 yaitu 0,986. Nah, yang selanjutnya menggunakan dataset breast cancer. Nah, di sini tuh sebenarnya sama dari cara yang dataset lain tadi, hanya bedanya di load datasetnya. Yang tadi itu load dataset wide dan untuk breast cancer di sini load data breast cancer-nya. Di sini membuat variabel baru yaitu breast cancer sama dengan dataset dot load breast cancer dalam kurung. Nah, di sini ada variabel x sama dengan breast cancer data, yaitu memanggil datanya, dan y di sini sama dengan breast cancer target untuk menentukan target dari datanya. Kemudian print breast cancer sama dot features name, kemudian print attribute dengan memanggil variabel x dan print class dengan memanggil variabel y. Dan ini untuk isi dari atribut dan kelasnya. Selanjutnya melakukan split data training dan testing. Karena yang diminta juga 3 yaitu dengan 0,2, 0,3 dan 0,4, maka di sini membuat variabel dengan 3 bentuk. Yaitu sama xtrain 1, xtrain 1, xtrain 1, y1 sama dengan test split dengan memanggil variabel x, variabel y dan test splitnya itu 0,2. Dan untuk xtrain 2, xtest 2 dan ytrain 2, ytest 2 sama dengan train test split dengan memanggil variabel x dan memanggil variabel y dengan tesnya 0,3. Kemudian yang ketiga ada xtrain 3 dan xtest 3, kemudian ytrain 3 dan ytest 3 sama dengan train test split dengan test-nya 0,4. Kemudian membuat data-data yang ada di atribut dataset menjadi nilai standar. Membuat variabel baru SC sama dengan standar scalar dan tanda kurung untuk menampung datanya. Kemudian di sini memanggil variabel sc.fit dan memanggil xtrain 1 dan ada variabel baru yaitu xtrain 1 std sama dengan
sj.transform memanggil ekstrim 1. Kemudian membuat variabel baru xt1 underscore std sama dengan sj.transform memanggil xt1. Nah, untuk yang kedua dan ketiga itu sama, hanya bedanya pada variabel ini, ekstrimnya ini, dan xt, ytrim, dan ytisnya. Dan untuk selanjutnya, membuat variabel ppn sama dengan perseptron dengan etanol sama dengan 0,1 dan random state-nya 0. Di sini juga sama caranya dengan yang dilakukan pada dataset line. Nah, bedanya dan di sini tidak ada bedanya. Bedanya itu dari yang ini, yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu hanya pada variabel ekstrimnya, kemudian x-test-nya, y-trim-nya, dan y-test-nya saja. Dan di sini juga y-prediknya itu yang berbeda. Di sini y-predik 1, di sini y-predik 2, dan predik 3. Nah, untuk akurasinya dari 0,2 itu sama dengan 0,96 dan akurasi dari 0,3 itu 0,98 dan akurasi dari 0,4 itu 0,94. Jadi akurasi yang terbaik di sini terletak pada 0,3. Selanjutnya ada bagging breast cancer dengan perbandingan NS estimatornya sama dengan 100, 200, dan 300. Ini juga sama caranya dengan yang dataset line. Nah, untuk variabel yang estimator 100, 200, dan 300 itu bedanya hanya pada result 1, di sini menggunakan result 1, di sini menggunakan result 2, dan ini result 3. Kemudian di sini juga membuat variabel BC, yaitu yang berisi bagging classifier, best estimatornya sama dengan ppn1, dan n estimatornya 100, dan n jobs-nya min 1. Nah, di sini kenapa di sini ppn1? Karena di sini membuat variabel ppn1. Kemudian karena yang kedua ini variabel ppn2, maka di sini diganti ppn2 dengan estimatornya 100. Nah, dan bedanya ini di sini menggunakan variabel BC2, jadi memanggil BC2 dan X-trim-nya 2, Y-trim-nya 2, dan X-test-nya 2, dan Y-trim-nya juga 2. Kemudian result-nya di sini 2. Sementara yang ketiga itu membuat variabel ppn3 sama perseptron etanolnya sama dengan 0,1 dan random state-nya itu 0. Kemudian membuat variabel baru yaitu BC3. Dan di sini memanggil variabel ppn3 dengan estimatornya 300 dan n-jobs-nya sama yaitu min 1. Kemudian di sini memanggil bc3.fit pada ekstrim 3 std, y-trim 3 dan membuat variabel baru result 3 sama dengan bc3.predict dan memanggil x-test3 std. Kemudian di print akurasinya dengan memanggil akurasi score yang sudah diimport tadi di awal dan ada y-test3 dan result 3. Nah, ini untuk hasil dari akurasinya. Untuk akurasi bagging classifier 100 sama dengan 0,974 dan akurasi of bagging classifier 200 sama dengan 0,971 dan akurasi dari bagging classifier 300 sama dengan 0,956. Nah, untuk akurasi yang terbaik di sini ada pada akurasi of bagging classifier yang 100, yaitu 0,974. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.